Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, studi kelayakan bisnis tentang komparasi analisis kelayakan finansial dan ekonomi, yang disusun oleh saya sendiri, Amiruddin, Stambuk D2B1 24003, program studi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Hal Oleo. Adapun identitas jurnal, yang pertama itu jurnal studi kelayakan bisnis Telkopi dengan analisis finansial. Judul artikel, studi kelayakan bisnis Telkopi dengan analisis finansial, studi kasus Telkopi dan studi kasus Telkopi anak cabang Kedai 66. Penulis Johan Alfian Pradana, Ana Komari, Lolika Dewi Indrasari. Institusi Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Kadiri. Email korespondensi soehans34@gmail.com. Jurnal Industri Inovatif, Jurnal Teknik Industri ITN Malang. Volume dan edisi September 2020. Jurnal kedua itu analisis keuntungan dan kelayakan ekonomi usaha tani tembakau Virginia. Judul artikel, analis keuntungan dan kelayakan ekonomi usaha tani tembakau Virginia di Kabupaten Lombok Tengah, dengan penulis Muhammad Nursan, Chandra Ayu, Pande Koman Suprayana. Institusi Universitas Mataram. Email korespondensi mnursan@yahoo.co.id. Jurnal ilmiah membangun desa dan pertanian. Volume dan edisi volume 5 nomor 3 halaman 104 sampai 110 tahun 2020. EISN 25272748 dengan metode analisis RC ratio dan BC ratio. Aspek tujuan analisis di kelayakan finansial. Dalam jurnal studi kelayakan bisnis Telkopi, tujuan utama adalah menilai apakah bisnis kedai kopi menguntungkan bagi pemilik atau investor dengan indikator seperti NPV, RR, dan PP dan PI. Fokusnya pada pengembalian investasi modal awal sebesar Rp123.204.000. Di kelayakan ekonomi itu dalam jurnal usaha tembakau Virginia, tujuan utamanya untuk menilai sejauh mana kegiatan usaha tani memberikan manfaat ekonomi secara luas bagi petani dan masyarakat Lombok Tengah. Fokus pada kontribusi terhadap pendapatan petani dan perekonomian lokal. Adapun di aspek sudut pandang, kelayakan finansial ini menggunakan sudut pandang pemilik modal atau investor individu, yaitu pemilik kedai Telkopi. Fokus pada apakah investasi modal dapat menghasilkan keuntungan dan pengembalian dana dalam waktu yang efisien. Sedangkan di kelayakan ekonominya itu menggunakan sudut pandang sosial, publik, yaitu kesejahteraan petani dan dampaknya terhadap masyarakat secara luas di Lombok Tengah. Hal ini mencakup peningkatan pendapatan, efisiensi produksi, dan penciptaan lapangan kerja bagi komunitas lokal. Jenis biaya yang dianalisis kelayakan finansial fokus pada biaya eksplisit seperti pembelian bahan baku, gaji karyawan, biaya penyusutan, pajak, dan biaya operasional kedai. Tidak mempertimbangkan biaya sosial atau eksternalitas. Di kelayakan ekonomi mencakup semua biaya produksi, baik tetap maupun variabel, termasuk biaya tenaga kerja intensif yang tinggi dalam usaha tani tembakau. Biaya ini secara tidak langsung menggambarkan beban sosial dan kontribusi terhadap masyarakat lokal. Jenis manfaat yang dihitung di kelayakan finansial itu, manfaat yang dihitung berupa pendapatan dari penjualan produk kopi, non-kopi, cemilan, serta laba bersih yang diperoleh investor. Di kelayakan ekonomi ini, manfaat yang dihitung mencakup peningkatan pendapatan petani, efisiensi penggunaan lahan pertanian, dan dampak sosial ekonomi lain seperti penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan rumah tangga petani. Parameter utama
Di kelayakan finansial ini digunakan indikator NPV sebesar 130 juta 189.548 rupiah. IRR-nya itu 46,9% dan PP-nya itu 1 tahun 1 bulan 6 hari, PI-nya itu 2,6, sehingga semua menunjukkan bisnis layak secara finansial. Di kelayakan ekonomi digunakan parameter RC ratio itu 1,9 dan BC ratio 0,9. Ini menunjukkan bahwa setiap 1 rupiah biaya yang dikeluarkan menghasilkan 1,9 rupiah penerimaan dan 0,90 rupiah keuntungan. Menandakan usaha tani ini layak secara ekonomi. Sumber data di kelayakan finansial ini menggunakan data internal kedai Telkopi seperti laporan kas masuk keluar, harga jual, biaya pembelian aset, serta estimasi penjualan selama 5 tahun ke depan. Di kelayakan ekonomi ini menggunakan data primer dari 30 responden petani atau disebut survei langsung, dan data sekunder dari BPS dan kementerian terkait. Data meliputi biaya produksi, hasil panen, dan faktor sosial seperti pengalaman bertani, pendidikan, dan jumlah tanggungan keluarga. Waktu perhitungan kelayakan finansial, Prode analisis mencakup proyeksi 5 tahun ke depan dengan asumsi depresiasi dan arus kas tahunan tetap, serta penggunaan tren linear least square untuk peramalan penjualan. Untuk kelayakan ekonomi dihitung berdasarkan 1 musim tanam. Namun manfaatnya bersifat berkelanjutan jangka panjang karena terkait dengan siklus pertanian dan produktivitas lahan. Fokus keputusan di analisis finansial ini, fokus keputusannya adalah apakah investasi ini layak dijalankan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Penilaian berorientasi pada kelayakan komersial bisnis. Jika nilai IRR melebihi bunga bank dan NPV positif, maka proyek dianggap layak secara finansial. Sedangkan di ekonomi ini fokus keputusannya adalah apakah usaha ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan layak dikembangkan untuk memperkuat ekonomi daerah. Penilaian berdasarkan seberapa besar manfaat usaha terhadap ekonomi lokal, termasuk penciptaan lapangan kerja, pendapatan rumah tangga, dan pemanfaatan lahan pertanian. Contoh proyek di analisis finansial ini pendirian kedai kopi modern seperti Telkopi di Kota Kediri, Jawa Timur. Skala proyek kecil hingga menengah dengan target konsumen lokal seperti mahasiswa, pekerja, komunitas digital. Di analisis ekonomi, usaha tani tembakau Virginia di lahan sawah milik petani di Kabupaten Lombok Tengah merupakan kegiatan agribisnis padat karya yang melibatkan petani, buruh tandang, pemilik lahan. Adapun penerima manfaat utama di analisis finansial ini, manfaat penerima utamanya itu investor atau pemilik modal usaha Telkopi yang menerima langsung keuntungan dari arus kas bersih usaha. Sedangkan penerima manfaat utama di analisis ekonomi, petani tembakau Virginia dan keluarganya sebagai penerima manfaat. Selain itu, masyarakat lokal juga menerima manfaat melalui penciptaan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi di sekitarnya. Kesimpulan, kelayakan finansial Telkopi, bisnis Telkopi dinyatakan layak secara finansial ditunjukkan oleh NPV positif sebesar 130,19 juta rupiah dan IRR tinggi sebesar 46,9% dan payback period cepat 1 tahun 1 bulan 6 hari, dan VI lebih besar 2,6, sehingga usaha ini menguntungkan bagi investor dan layak dijalankan. Sedangkan di usaha tani tembakau Virginia, kelayakan ekonomi, usaha tani tembakau Virginia di Lombok Tengah layak secara ekonomi dengan keuntungan rata-rata sebesar 42,35 juta rupiah per hektar dan RC ratio 1,9 dan BC ratio 0,9. Kegiatan ini memberikan manfaat bagi petani dan berkontribusi pada ekonomi lokal. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.